Halo semua, kembali lagi bersama saya di Fun with Caca. Hari ini saya bakalan buat kue bolu jadul kering atau bisa disebut dengan kue bahulu. Di sini saya cuma pakai 2 telur saja, tapi rasanya enak, lembut, dan cocok untuk cemilan keluarga. Jadi kalau kalian penasaran, jangan lupa simak sampai habis ya videonya. Untuk cetakannya ini terserah kayak mau pakai yang kecil apa yang seperti ini. Tapi hari ini saya bakalan pakai yang bahan yang seperti ini. Sebelum kita mulai, kita harus wajib panaskan terlebih dahulu ya supaya loyangnya panas. Di sini saya pakai tepung terigu protein rendah sebanyak 125 gram dan setengah sendok teh baking powder. Ini kita aduk lalu kita sisihkan. Di wadah lain kita pecahkan 2 telur utuh. Di sini kalau misalnya kita timbang itu 125 gram tanpa kulit. Setelah itu saya masukkan 100 gram gula pasir, setengah sendok teh SP, kalau misalnya ditimbang dia 10 gram ya teman-teman. Dan setengah sendok teh vanili bubuk. Ini bakalan saya mixer hingga kembang. Durasinya mungkin sekitar 4-5 menit kalau misalnya di mixer saya ya. Kita pakai speed yang paling tinggi. Setelah sudah kembang seperti ini, kita bakal masukkan bahan keringnya sambil kita ayak supaya tidak ada lagi yang bergumpal. Setelah itu kita mixer sebentar saja menggunakan speed rendah. Setelah itu kita lanjut dengan mengaduk menggunakan spatula. Kita aduk hingga semuanya memang sudah tercampur dengan baik, baru siap kita cetak. Setelah itu saya masukkan ke plastik segitiga seperti ini karena saya takut nanti berantakan. Tapi kalau misalnya kalian tidak punya plastik segitiga, kalian bisa juga pakai sendok yang dituangkan langsung ke loyangnya. Ini loyangnya dalam kondisi yang panas, yang baru keluar dari oven, terus kita olesi dengan margarin atau dengan minyak goreng. Setelah itu kita tuangkan adonannya. Tuangkan adonannya itu jangan sampai terlalu penuh, 3/4 bagian aja karena nanti dia bakalan mengembang supaya tidak sampai meluah gitu, jadi jangan sampai terlalu penuh. Setelah selesai, ini bakalan saya oven di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit. Tapi kalau kalian mau teksturnya sedikit lebih lembut, kalian cukup 10 menit langsung bisa keluarkan dari oven. Ini saya buat 2 versi, yaitu versi pertama itu saya buat yang kering dan satu lagi saya buat yang lembut. Jadi tergantung dari selera kalian, kalian pengen yang kering atau yang pengen yang lembut, oke? Kalau saya sih suka dua-duanya, karena kalau misalnya kering itu kita makan sedikit kayak bertekstur, ada crunchy-crunchy-nya. Kalau lembut kita makan seperti bolu gitu. Jadi ini terserah kalian aja, kalian mau pilih yang agak kering atau memang lembut punya.
Setelah itu kita lanjutkan untuk ovennya sampai adonannya habis ya teman-teman, baru kita masuk ke tahap berikutnya. Pokoknya cara ini semua sama aja, nggak ada perbedaan. Yang perbedaannya cuma di waktu pemanggangannya aja. Kalau misalnya kalian pengen yang teksturnya kering, crunchy di luar gitu, itu kalian ovennya sekitar 15 menit. Tapi kalau kalian pengen yang lembut di dalam dan di luar juga masih tetap lembut, itu kalian panggang selama 10 menit. Oke? Perlu diingat ya teman-teman, setiap suhu oven itu berbeda-beda, jadi sering dicek, sering dipantau juga. Mana tahu di oven saya segini dan di oven kalian tuh sedikit berbeda. Jadi jangan dijadikan patokan. Jadi kalian harus kenali oven masing-masing supaya tidak gosong ataupun belum mateng. Oh ya teman-teman, mungkin nanti ada yang komen atau yang ingin bertanya kenapa di loyang saya ini saya tidak lengket ya kuenya. Ini kita harus wajib pastikan untuk memanaskan loyang kita setidaknya 10-15 menit sebelum kita gunakan supaya ovennya itu benar-benar maksudnya loyang itu benar-benar panas dan tidak lengket lagi ketika kita tuang adonannya. Jadi dipastikan kita harus panasin loyangnya sebelum digunakan. Oke? Dan juga jangan sampai lupa untuk mengoleskan loyang kita dengan margarin atau minyak secukupnya. Dan ini hasil akhirnya ya teman-teman, dia satu resep ini menghasilkan 44 pieces kue bahulu. Kalau kalian pakai loyang lain mungkin hasilnya akan berbeda. Karena kalau di loyang saya bisa hasilnya 44 pieces. Dan kalian bisa lihat perbedaan warnanya. Kalau yang sedikit muda itu warnanya berarti dia adalah versi dari lembutnya. Kalau misalnya agak coklat dia adalah versi dari yang keringnya. Jadi kalau misalnya kalian pengen yang lembut, kalian tinggal buat versi yang lembutnya. Kalau kalian suka teksturnya agak kering dan crunchy, kalian bisa pakai tekstur, maksudnya pakai yang versi dari keringnya. Tapi kalau di saya cocok dua-duanya. Ini sangat enak, lembut, manisnya juga pas. Jadi kalau kalian penasaran dengan resep kali ini, jangan lupa dicoba. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.